Polisi sita 396 kg sabu dan tangkap 34 orang pelaku kriminal. Pasutri pedagang kaki lima mengamuk di razia Satpol PP. Polisi bongkar laboratorium narkoba di sebuah apartemen mewah. Halo, selamat malam pemirsa setia Kriminal sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama seminggu terakhir. Sally dan Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari wilayah perkotaan. Kita ke informasi utama pemirsa. Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Selatan menangkap 34 tersangka kasus narkotika lintas pulau dengan barang bukti 396 kg narkotika golongan 1 jenis sabu dan ganja. Barang bukti bernilai 120 miliar rupiah lebih tersebut kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan mengungkap 24 kasus peredaran narkoba selama April hingga Juni 2025. Dari pengungkapan kasus tersebut, total sebanyak 34 tersangka ditangkap, terdiri dari 33 orang pria dan 1 perempuan. Mereka ditangkap saat mencoba menyelundupkan narkoba melalui Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Barang bukti yang disita berupa 119 kg sabu dan 276 kg ganja. Dari jumlah tersebut, 82 kg sabu dimusnahkan dengan diredam solar lalu dibakar. Sebesar 120 miliar lebih ya untuk barang bukti yang kita lakukan penyitaan ya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2025 ini ya. Untuk jumlah jiwa yang bisa kita selamatkan dari jumlah barang bukti yang ada kurang lebih sebanyak 578.000 jiwa ya kita bicara. Kalau jumlah tersangka semuanya Kapolres? Ada 38. Kini seluruh tersangka ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga hukuman mati. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Di Treskrimum Polda Banten menangkap 7 pelaku aksi pemerasan dan premanisme disertai kekerasan yang terjadi di kawasan proyek PT Lotte Chemical Indonesia Cilegon, Banten. Apa? Sentuh saya laporin kamu. Sebanyak 7 pelaku diamankan Polda Banten atas perbuatan melakukan aksi demonstrasi dan sweeping terhadap karyawan PT Lotte Chemical Indonesia Cilegon, Banten. Motif dari unjuk rasa tersebut menuntut agar warga lokal diperkerjakan di perusahaan dan pengelolaan limbah dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun dalam aksinya tersebut, para pelaku saat melakukan aksi berujung pada tindakan kekerasan dan perusakan. Ketujuh pelaku tersebut memiliki peran berbeda-beda, mulai dari pelaku sweeping, orator, koordinator lapangan, hingga penanggung jawab aksi. Jadi yang 7 orang tadi bukan LSM, tapi adalah kelompok masyarakat lingkungan sekitar, yang mana 7 orang tersebut adalah menciptakan demo, tapi faktanya adalah aksi sweeping. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 160 KUHP, pasal 170 KUHP, pasal 406 KUHP, dan pasal 355 KUHP dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Dari Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap 3 kasus besar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama 2 bulan terakhir. Sebanyak 1.672 tersangka ditangkap dengan total barang bukti yang disita mencapai lebih dari 321 kg. Wah, lagi-lagi tentang narkoba ya pemirsa.
Direktorat Reserse Polda Metro Jaya beserta Polres di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya menggelar operasi dengan Sandi Nila Jaya tahun 2025. Operasi ini bertujuan untuk menindak peredaran gelap narkoba dan menangkap para pelaku tindak pidana narkoba seperti bandar, pengedar, hingga pemakai. Hasilnya, selama operasi Nila Jaya ini digelar, petugas menangkap sedikitnya 1.672 orang tersangka dengan rincian 60% pengguna dan 40% pengedar narkotika. Dalam rilisnya pada Kamis siang, Direktur Reserse Narkotika Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ahmad David mengatakan, selain menangkap para tersangka, pihaknya juga menyita barang bukti total sejumlah 321 kg yang terdiri dari ganja, sabu, ekstasi, heroin, hingga tembakau sintetis. Seluruh barang bukti ini kemudian langsung dimusnahkan di halaman gedung Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya. Dari pengungkapan tersebut, setidaknya ada 3 kasus menonjol yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya, diantaranya narkoba jenis ganja seberat 143 kg jaringan Mandailing Natal yang berhasil diamankan di Pulbes antar lintas Sumatera dan Mogot beberapa hari lalu dengan modus meletakkan narkoba dalam koper yang ditutupi pakaian. Kemudian pengungkapan narkoba jenis sabu seberat 5,7 kg jaringan Riau dikirim melalui jasa pengiriman paket yang dikemas dalam bungkus makanan dan teh. Selanjutnya ada juga pengungkapan narkoba jenis heroin seberat 1,5 kg. Pelaku memasukkan heroin tersebut ke dalam mobil towing lalu dijemput tersangka lainnya yang keseluruhannya akan disebarkan di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Saya menyampaikan ada 3 kasus yang menonjol ya dalam pengungkapan kali ini. Yang pertama adalah pengungkapan narkoba jenis ganja sebanyak 143 kg. Para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman pidana mati atau penjara maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Basalamah, Berita Nasional TV. Aksi kejar-kejaran antara petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan 2 pelaku narkoba yang hendak menyelundupkan 10 kg sabu dari Malaysia ke Indonesia menggunakan sampan terjadi di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pemirsa, dalam kasus ini 1 dari 2 pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke laut sebelum akhirnya berhasil ditangkap. Ini adalah rekaman video amatir dari petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara saat berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba beberapa waktu lalu. Ketika petugas Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara mendapati adanya sebuah sampan yang ditumpangi 2 pria berlayar dari perbatasan Malaysia menuju Indonesia, persisnya di kawasan Sei Kapayang Timur Kabupaten Asahan. Hasil penyelidikan ternyata sampan yang ditumpangi keduanya membawa 10 kg sabu yang disimpan di bagian bawah sampan. Melihat kedatangan polisi, 1 dari 2 pelaku mencoba menceburkan diri ke laut meskipun akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku yakni Sarjani dan Abdul Halim merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Malaysia-Indonesia yang selama ini kerap memasok narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Jean Kelvin Simanjuntak menyebut sepanjang tahun 2025 sendiri terdapat setidaknya 414 kasus narkotika yang berhasil diungkap di Tres Narkoba Polda Sumut dengan total 548 tersangka yang terjadi di kawasan Asahan, Tanjung Balai, dan Batubara. Polda Sumatera Utara kini juga mempererat pengawasan di jalur perairan yang berdekatan dengan Malaysia yang selama ini kerap dijadikan sebagai pintu masuknya narkoba. Dan di kapal lalu, ship to ship mengambil transaksinya. Ship to ship adalah dari kapal ke kapal itu di perairan Malaysia, perbatasan setidaknya, kemudian dibawa dengan kapal Indonesia ke perairan Asahan. Nah, di Asahan inilah yang banyak dipecah. Ada yang masuk ke Tanjung Balai, ada yang masuk ke Asahan itu sendiri, dan ada yang masuk Batubara, bahkan ada yang masuk ke Labuan Batu.
Para pelaku yang diduga sebagai anggota sindikat jaringan narkoba antar negara tersebut diketahui sudah sering menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur laut. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Aparat Reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil meringkus terduga penadah mobil milik bos laundry di apartemen Green Pramuka yang digelapkan karyawannya karena kecanduan judi online. Tersangka ditangkap di Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat tengah berkendara di area perbukitan. Tuh pemirsa, harus dihindari ya judi online. Ini ya, ada bang. Yang mobilnya, sebentar ya, terus saya kabur ya. Polisi. Berhenti. Polisi langsung mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terduga penadah berinisial NA tak berkutik saat diamankan oleh petugas. Kepada petugas, NA mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadaikan oleh seseorang bernama Azab adalah hasil kejahatan. Mobil tersebut diterimanya beserta STNK dan BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan NA merupakan pengembangan dari penangkapan Azab, seorang pegawai laundry di apartemen Green Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Azab diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dengan nomor polisi BE 1156 AMP tersebut kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Korban mengaku tak menyangka jika kendaraannya yang telah dibawa kabur pegawainya itu bisa kembali berkat kerja keras aparat kepolisian. Di hari ulang tahun Bayangkara ke-79 tahun, korban berharap polisi bisa semakin menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. Nggak nyangka sebenarnya bang, bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu gimana terhadap Polri? Ulang tahun ya bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akibat perbuatannya, Nur Aksa dijerat pasal 480 KUHP tentang pertolongan jahat atau penadah dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sedangkan Azab dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan jungto pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pasutri pedagang kaki lima mengamuk dirazia Satpol PP. Pemirsa, berita selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Aduh, pasangan suami istri pedagang kaki lima mengamuk pemirsa saat terjaring razia ketertiban umum oleh petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat sore tadi. Mereka tak terima terpal yang digunakan sebagai peneduh dari hujan dan panas diangkut paksa oleh petugas. Pria pedagang kaki lima ini seketika meracu hebat saat dirazia petugas Satpol PP di Jalan Senen Raya, Senen, Jakarta Pusat sore tadi. Dirinya tak terima terpal warungnya yang digunakan sebagai peneduh dari terik matahari dan hujan diangkut paksa petugas ke atas truk. Sang istri yang berada di dalam warung pun ikut melayangkan protes dengan terus memaki petugas. Keduanya tak terima dengan razia tersebut karena dituding hanya merugikan para pedagang kecil. Pasalnya terpal tersebut mereka gunakan hanya untuk mencari uang receh demi memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga pedagang sayur yang menjajakan barang dagangannya ke bahu jalan. Razia digelar menyusul kian banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar hingga bahu jalan untuk berjualan. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang kaki lima juga kerap menimbulkan kemacetan. Dalam hal ini ada pengaduan masyarakat, ya baik dari media maupun dari IG, Instagram, bahwa daerah Jalan Bungur ini maupun di depan itu Jalan Senen Raya itu katanya sudah mulai korodit.
makanya kita menyadarkan kembali para pedagang, khususnya pedagang pakaian dan pedagang sayuran yang ada di wilayah Pasar Senen, tentunya supaya kita arahkan supaya jangan berjualan di trotoar. Karena jelas-jelas melanggar Perda 8 tahun 2007, di sana sudah diatur bahwa tidak dibenarkan hal tersebut. Usai menindak pedagang kaki lima, petugas juga mengembosi ban kendaraan para pengunjung pusat perbelanjaan Pasar Senen yang kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, seorang guru ngaji di Tebet, Jakarta Selatan diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Karena diduga kuat telah mencabuli sedikitnya 10 orang santri yang masih di bawah umur. Pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka yang mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengamankan guru ngaji pelaku pencabulan di rumahnya di Jalan Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan tokoh agama tersebut terhadap sedikitnya 10 orang santri di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berinisial AF telah ditetapkan sebagai tersangka mengaku mencabuli anak-anak perempuan di bawah umur yang mengaji di kediamannya sejak 4 tahun lalu. Saat beraksi, tersangka berusia 54 tahun ini berpura-pura mengajar hadas atau keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya melakukan ibadah. Kanit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Citra Ayu mengatakan pihaknya semula menerima laporan 2 orang korban, namun terus bertambah hingga menjadi 10 orang. Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat perbuatan tersangka dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Menurut Citra Ayu, para korban takut melapor ke orang tua mereka karena diancam akan dipukuli oleh tersangka. Korban yang rata-rata berusia 9 hingga 12 tahun juga diiming-imingi uang antara Rp10.000 hingga Rp25.000. Kalau inisialnya AF, kalau motifnya kita masih dalami lagi, cuma memang kan rata-rata korban ini di bawah umur ya, mengingat pelaku ini umurnya juga sudah umur, kemudian yang kita tahu juga bahwa yang bersangkutan ini merupakan ya kalau bisa dibilang tokoh agama ya, guru mengaji di situ, jadi itu yang sangat kita sesalkan. Selain telah memintai keterangan sejumlah saksi, polisi juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis para korban. Tersangka kini ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan dan akan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal selama 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Melakukan aksi pencurian sepeda motor di 37 lokasi, unit Reskrim Polsek Cikarang Timur berhasil mengamankan 5 orang tersangka di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di dalam rumah. Jadi pemirsa harus berhati-hati ya terhadap kendaraan yang terparkir di dalam rumah. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur Polres Metro Bekasi melakukan penangkapan tersangka pencurian sepeda motor di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ranca Malaka, Hegarmanah, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Usai melakukan penyergapan, petugas berhasil mengamankan 5 orang tersangka, Ahmad Fadilah, Randi, Denny Hardi, Ahmad Dhani, dan Sahrul. Tersangka yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang sudah melakukan pencurian di 37 lokasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Para tersangka yang diamankan mempunyai peran masing-masing seperti eksekutor dan joki. Dalam menjalankan aksinya, tersangka kerap mengincar kendaraan yang terparkir di depan rumah tanpa pengawasan. Menurut keterangan Kapolres Metro Bekasi, pada Senin siang, penangkapan kelima tersangka berawal dari informasi dari masyarakat yang menjadi korban pencurian. Dari hasil penyelidikan, pelaku sudah melakukan aksi pencurian di 37 TKP. Seluruh korban pencurian sudah ada laporan polisi di beberapa polsek jajaran wilayah Polres Metro Bekasi. Jadi kalau hasil rilis memang ini LP-nya Polsek Cikarang Timur. Namun dari hasil pengembangan, tersangka ini melakukan pencurian kendaraan bermotor sekitar 37 tempat kejadian perkara. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti kunci letter T dan kendaraan hasil curian.
Para tersangka terancam pasal 363 dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Polisi bongkar laboratorium narkoba di sebuah apartemen mewah. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Kriminal Sepekan. Anda masih bersama kami pemirsa. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggerebek salah satu kamar di apartemen mewah Jalan Putri Hijau Medan. Diduga dijadikan laboratorium dan pembuat narkoba yang dikemas dalam pot vaping liquid Rabu 26 Juni 2025. Itu buat emas. Yang bagian isi itu siapa? Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 2 orang pria diduga sebagai anggota sindikat jaringan narkoba. Selain mengamankan 2 orang pria dari dalam kamar apartemen tersebut, petugas menyita barang bukti 2.965 buah cartridge berisi liquid yang sudah dipacking dan mengandung narkoba golongan 1 dan NPS. Selain itu, petugas juga menyita bahan mentah narkotika golongan 1, cairan pembuatan liquid dan peralatan laboratorium. Kapolda Su Irjen Pol Wisnu Hermawan yang turun ke lokasi Senin siang mengatakan pengungkapan laboratorium dan pembuatan narkotika di salah satu apartemen mewah tersebut merupakan informasi masyarakat. Barang bukti narkoba yang disita petugas diperkirakan senilai 300 miliar rupiah. Kirim ke masyarakat dan anggota kami menerima informasi dari masyarakat dan dari informasi tersebut dikembangkan oleh anggota dan anggota bisa mendapat data sampai di sini. Polisi masih melakukan pengembangan dan memburu tersangka lainnya yang kini sudah masuk daftar pencarian orang. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa harus lebih berhati-hati sama pasangan kekasihnya ya. Nah, ini ada pesinetron yang memeras kekasih pasangan sesama jenis hanya karena cemburu. Seorang pesinetron tampan berinisial MR diringkus aparat reskrim Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelaku mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tak mengirimkan sejumlah uang. Petugas Unit Reserse Kriminal Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat malam tadi mendatangi sebuah pos ronda di kawasan Depok, Jawa Barat. Sasarannya adalah MR, seorang pesinetron sekaligus pemain film layar lebar, karena dilaporkan atas tuduhan pemerasan. MR yang sempat kabur dari tempat kosnya akhirnya berhasil diringkus saat tengah bersembunyi di sebuah mobil rongsok tak jauh dari pos ronda. Pesinetron tampan itu ditangkap setelah dilaporkan oleh Iwan Mario Tamara, pria yang menjadi kekasih pasangan sejenis karena melakukan pemerasan. MR mengancam akan menyebarkan video syur mereka jika korban tidak segera mengirimkan uang. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif MR nekat melakukan pemerasan lantaran cemburu melihat korban berjumpa dengan pria lain di depan matanya. Selama memeras, total uang yang pernah dikeluarkan korban untuk tersangka bahkan mencapai 20 juta rupiah. Ya, sejenis. Nah, kalau pelaku ini infonya selebritis atau apa sih? Iya, infonya selebritis, betul, selebritis. Dengan motif yaitu karena cemburu. Nah, cemburu, kesal, diduga bahwa IW ini punya lelaki idaman lain atau pil. Akibat perbuatannya, tersangka dipastikan tidak bisa lagi berada di lokasi syuting dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita Kriminal Sepekan telah menemani Anda. Tentunya Seli Dijunita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat malam dan sampai jumpa minggu depan.